Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Isafiti, mahasiswi alih kredit 2 kebidanan. Di sini saya akan melakukan ujian OSKA yang materinya tentang penanganan pada ISPA. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, masuk Bu. Perkenalkan Bu, dengan saya Bidan Dian. Ini dengan Ibu R, Bu. Ibu R. Ini adik namanya siapa? Adik, Bu. Adik Delia. Berapa tahun Bu umurnya? 2,5 Dua tahun. setengah. Ada yang bisa saya bantu? Ada keluhan? Ini Bu, anak saya itu udah 2 hari yang lalu itu ada keluhan batuk, pilek sama demam, Bu. Batuk, pilek sama demam. Ibu cek suhu nggak di rumah? Nggak punya cek suhu, Bu. Nggak Belum punya. saya cek. Oh, itu selama 2 hari belum pernah periksa Bu? Belum, Bu. Belum, baru kesini pertama kali berarti ya? Iya. Oh iya, coba adiknya saya periksa dulu. Sini Dek, lihat sini Dek. Tak selimuti dulu ya Dek ya. Bu, jadi saya jelaskan ke Ibu ya. Adik ini dari gejalanya itu termasuk infeksi saluran pernafasan atas. Nah ini akan saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Mohon izin untuk memeriksa adik dulu ya Bu ya. Iya, Bu. Adik ya. Ibu jadi kalau dari tanda-tandanya ini adik tidak mengalami sesak nafas ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi penyakit ISPA itu tanda-tandanya yang pertama itu adalah anak atau pasien mengalami sesak nafas, kemudian nafasnya berbunyi. Kalau adik ini kan nafasnya nggak berbunyi, Iya, Bu. nggak kayak mengi itu, jadinya ini merupakan gejala kayak batuk biasa. Terus yang ketiga itu bibir berwarna kebiruan. Permisi adik, buka dulu ya. Oh kalau ini kan adik bibirnya merah muda Bu, nggak kebiruan, berarti kan termasuknya bukan ISPA. Kemudian yang ketiga itu lehernya nggak kaku. Ini Dek, coba digerakin gini. Sakit nggak lehernya? Enggak. Enggak. Oh, sakit kan berarti ya bukan ya Bu ya. Yang ke-6 itu kesulitan buat menelan. Adik kalau misalkan menelan itu sakit enggak, Dek? Enggak. Yang ke-7 itu muntah terus menerus. Kalau adik kan gejalanya nggak ada yang muntah ya Bu ya. Enggak, Bu. Terus yang ke-8 itu anak itu tampak lemah, kayak mau ngapa-ngapain itu males. Kalau adik masih aktif di rumah? Aktif banget, Bu. Masih aktif. Ya udah, berarti ini kemungkinan gejala dari batuk biasa ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, Dek bangun dulu. Nanti duduk sini ya. Duduk sini Dek, pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah, Bu. Jadi pengobatan penyakit ISPA itu ada 3 Bu. Yang pertama itu ISPA dengan pneumonia yang berat, yang kedua itu pneumonia ringan atau sedang, yang ketiga itu bukan pneumonia. Nah yang pneumonia berat ini harus dilakukan perawatan di rumah sakit, kemudian bisa diberikan antibiotik. Lewatnya itu parenteral Bu, jadi lewat bawah, kemudian diberikan oksigen dan peralatan semacamnya. Itu ada di rumah sakit ya Bu. Yang kedua ini pneumonia sedang atau ringan. Ini bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik kotri ya Bu ya. Itu bisa beroral. Nah ini diberikan selama kurang lebih 10 hari. Kalau semisal ada gejala kayak alergi, gatal-gatal, terus memerah matanya, gitu kan termasuk alergi. Nanti bisa diberikan dengan antibiotik lain seperti amoxicillin, ampicillin atau penicillin. Nah yang ketiga itu merupakan bukan pneumonia. Nah, di sini adik kan termasuk bukan pneumonia ya Bu, walaupun adik mengalami demam. Nah ini tadi suhunya adik itu 38,2 derajat Celcius lah, itu kan termasuknya demam. Nanti bisa diberikan terapi itu paracetamol begitu. Terus kemudian dari keadaannya kan adik tidak terlalu lemas ya Bu ya, jadi insya Allah nggak apa-apa. Kemudian tidak sesak nafas juga, tidak terdengar batuknya itu tidak terlalu berdahak, kemudian nafasnya juga tidak berbunyi, kemudian bibirnya juga nggak kebiruan tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian lehernya nggak sakit buat menelan, juga nggak kaku ya Bu. Nah
Ini berarti saya nanti akan melakukan terapi pemberian obat paracetamol saja kepada adiknya, begitu Bu. Nah ini ya Bu, biasanya disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening, itu yang disebabkan oleh kuman Streptococcus. Nah ini biasanya yang harus diberikan antibiotik selama 10 hari tadi, yang seperti saya bicarakan tadi. Kemudian yang kelima itu setiap bayi atau anak dengan tanda bahaya harus diberikan perawatan khusus seperti yang di rumah sakit yang saya jelaskan tadi. Begitu Bu, ini kiranya yang bisa saya sampaikan yang termasuk gejala dari infeksi saluran pernafasan atas tadi. Ada yang ingin Ibu tanyakan atau tidak? Jadi anak saya ini tidak harus ada perawatan khusus di rumah sakit ya Bu? Iya, tidak harus Ibu. Soalnya ini cuman agak demam. Jadi nanti diberikan terapi seperti paracetamol tadi, begitu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Ibu, semoga adiknya cepat sembuh ya Bu ya. Iya, Cepat Bu. sembuh ya Dek. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencuci tangan. Melakukan pendokumentasian. Anak di usia 2,5 tahun, alamat Yudhoyoso, dengan keluhan anak demam batuk sejak 2 hari yang lalu. Kemudian data subjektif, ibu ingin memeriksakan anaknya mengalami demam dan batuk pilek sejak 2 hari yang lalu. Data objektifnya, keadaan umum adik sedang, suhunya 38,2 derajat Celcius, tidak tersesak nafas, tidak terdengar batuk berdahak, nafas tidak mengi, bibirnya merah muda, leher sedikit kaku, dan implementasinya termasuk bukan pneumonia. Kalau demam diberikan terapi paracetamol.